Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, semangat dan baik oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita masih berjumpa melalui renungan pagi edisi 11 Januari 2022. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2 demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Teks yang kita baca pagi ini adalah peristiwa ketika Yesus telah diurapi Roh Kudus. Karena itu penulis Lukas menuturkan Yesus penuh dengan Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun supaya dicobai oleh iblis. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, 40 hari di padang bukanlah waktu yang sebentar. Tubuh Kristus yang sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam membutuhkan kalori yang bersumber dari makanan sebagai manusia sejati. Kebutuhan utamanya saat itu adalah makanan, dan iblis tahu persis. Iblis yang licik tahu titik mana yang tepat untuk menjatuhkan Yesus. Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kalau seseorang penuh dengan Roh Kudus atau dekat dengan Tuhan, itu tidak berarti bahwa ia bebas dari serangan setan. Sebab iblis memang bertujuan untuk mengacaukan dan merusak rencana Allah. Setan justru lebih senang menyerang orang yang dekat dengan Tuhan supaya orang itu menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu hal yang para murid harus doakan sesuai dengan perintah Kristus adalah supaya Tuhan menjauhkan pencobaan. Sebab setiap manusia, setiap insan di dunia ini pasti masih bisa digoda oleh iblis. Petrus juga mengingatkan agar orang-orang percaya selalu berjaga-jaga dan waspada, sebab si iblis terus-menerus mencari cara menjatuhkan umat Kristus. Namun sekalipun Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun dan membiarkan iblis mencobainya, tetap Roh Kudus memenuhi Yesus untuk menjaganya sehingga ia tidak jatuh ke dalam pencobaan iblis. Dan saudara sekalian, inilah yang menjadi penghiburan bagi kita yang masih hidup di dalam dunia. Bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, Roh Kudus akan menjaga kita. Sehingga sekalipun pencobaan menerpa hidup kita, kita pasti akan menang oleh karena kuasa Roh Kudus yang menaungi hidup kita. Orang-orang percaya di seluruh dunia masih bisa dicobai iblis, tetapi iblis tidak akan bisa merasuki orang percaya lagi. Sebab Roh Kudus akan menaunginya, membentenginya. Dirasuk setan berarti seluruh hidup, kesadaran jiwa dan tubuh dikuasai dan dikendalikan oleh setan. Ini akan dialami oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus atau yang belum mengalami kuasa Roh Allah dalam hidupnya. Artinya orang tersebut belum beriman kepada Yesus Kristus dan belum mengenalnya secara pribadi. Saudara sekalian, upaya apapun yang dilakukan iblis untuk merasuk orang percaya tidak akan berhasil. Jadi jangan takut guna-guna. Jangan takut akan dirasuk setan. Jangan takut kiriman orang pintar, jimat-jimat atau apalah namanya. Kalau ada yang masih kerasukan atau dimasuki roh orang yang sudah meninggal, dimasuki atau dikuasai setan tubuhnya, pikirannya atau jiwanya, berarti Roh Kudus belum memenuhi hidupnya. Ia belum mengalami hidup baru bersama Kristus. Hanya saja saudara-saudaraku, seberapa kuat kita berpegang dan bersandar padanya? Apakah ada iman di hati kita? Hubungan dengan Tuhan harus selalu terjalin. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit kita alami. Sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Bahkan sekalipun ada cobaan, kita akan kuat untuk melewatinya. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Berbahagialah kita saudara sekalian oleh karena Roh Kudus yang mendiami hati kita. Dialah yang akan bekerja memberikan kita kekuatan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah bangun pagi ini dengan baik, telah melihat hari baru, dan telah mengawalinya dengan firman-Mu. Pimpinlah kami di hari ini untuk berjalan. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Biarlah kami senantiasa berjaga-jaga sesuai firman-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingatkanlah kami selalu untuk berserah sepenuhnya padamu ya Tuhan. Anak-anak kami yang sudah mulai belajar tatap muka, Tuhan lindungi dan beri kesehatan. Bahkan semua umat-Mu dalam pekerjaan kesibukan di hari ini, baik di rumah maupun di luar rumah, pertolongan-Mu lah yang akan menyertai kami. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini ya Tuhan, hadirlah dalam segenap kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam pergumulan apapun Tuhan, peliharalah iman mereka dengan kasih setia-Mu. Dan akhirnya kami mengarahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pimpinan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di hari ini. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, pertolongan dan hikmat dari Allah Tritunggal menyertai umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus akan menyertai kita sekalian. Amin.